Menantu Super Han San Qian. Bab 6481 memimpin jalan. Ah, pria itu jelas bingung. Dia mungkin tidak pernah mengira bisa mendengar ini dalam hidupnya, jadi reaksi pertamanya adalah meragukan bahwa dia salah dengar. Namun, menatap mata Han San Qian lagi, sama sekali tidak ada niat untuk bercanda. Jenderal berwajah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, baru saja. Apa yang kau katakan? Kemana kau ingin membawaku? Pimpin jalan. Apakah sulit untuk dipahami? Jenderal berwajah hitam itu tertegun lagi. Setelah sekitar setengah detik, dia tiba-tiba bereaksi, singkirkan senjatamu untukku. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka bisa begitu sopan dan menyelesaikan tugas mereka dengan begitu mudah? Meskipun dia sendiri tahu betul bahwa Tuan Suci memintanya untuk memimpin orang-orang untuk mengepung Han San Qian dan membawa Han San Qian kembali, jelas bahwa tidak akan ada hal baik yang menunggu Han San Qian. Bahkan, mustahil untuk bernegosiasi dengan Han San Qian. Setelah kembali, kemungkinan besar mereka akan melakukannya secara langsung, tetapi itu berbeda. Di luar, dia hanya memiliki sedikit orang. Meskipun orang-orang ini sudah sangat menakutkan bagi orang biasa lainnya, bagi orang-orang setingkat Han San Qian, jenderal berwajah hitam itu sebenarnya kurang lebih tidak yakin. Namun setelah masuk ke dalam, dengan penguasa suci dan lebih banyak pasukan, akan agak berbeda untuk berurusan dengan Han San Qian. Dengan kekuatan istana mereka, mudah untuk berurusan dengan Han San Qian. Oleh karena itu, selama Han San Qian dapat dibawa kembali, ia sekarang dapat langsung mengatur etiket tamu tertinggi untuk Han San Qian. Saat tim menyimpan senjata mereka, orang-orang di belakang jenderal berwajah hitam itu dengan cepat memberi jalan. Jenderal berwajah hitam itu membungkuk dan mengundang Han San Qian. Han San Qian tersenyum tipis dan berjalan langsung bersama beberapa wanita. Kelompok itu pergi sampai ke bagian terdalam. Semakin jauh mereka masuk ke dalam, semakin lebar jalannya, tetapi semakin aneh napasnya. Setelah beberapa saat, Han San Qian dapat mencium bau darah yang kuat. Han San Qian hampir ingin memuntahkannya ketika dia mencium bau yang kuat itu, yang sangat menjijikkan. Untungnya, kali ini tidak berlangsung terlalu lama. Ketika sekelompok orang berhenti di depan sebuah rumah kuno, mereka bahkan bisa mencium samar-samar aromanya. Tidak seperti master racun sebelumnya, rumah besar di depannya juga sangat tua dan relatif bobrok, tetapi penjaga di pintu telah meningkat berkali-kali lipat. Dari gerbang ke kedua sisi, masing-masing berjarak sekitar 100 meter, dan dalam jarak 100 meter ini, hampir sepanjang jalan dipenuhi oleh berbagai penjaga dan prajurit. Dalam arti tertentu, penjagaan mereka sangat ketat, seperti tingkat pertahanan aula istana, dan seperti badan tertentu yang menghadapi musuh besar. Saat Han San Qian dan yang lainnya tiba di pintu, jenderal berwajah hitam itu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Han, Tuan Suci ada di dalam." Setelah selesai berbicara, dia tidak berniat masuk ke dalam. Sebaliknya, seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dengan cepat menghampirinya di tengah gerbang. Meskipun dia tersenyum dan tampak sangat baik dan antusias, ketika dia secara tidak sadar menatap jenderal berwajah hitam itu untuk pertama kalinya, Han San Qian tahu betul bahwa dia dan jenderal berwajah hitam itu sebenarnya sama, berpura-pura. Singkatnya, mereka semua memiliki permusuhan yang mendalam terhadapnya, tetapi karena dia sangat kooperatif saat itu, mereka harus berpura-pura bersikap ramah. Ini tentu saja bukan karena kesalahan mereka. Sendiri mereka cukup kuat. Sebelum mereka benar-benar yakin, mereka hanya dapat menggunakan wajah lain untuk sementara waktu guna menstabilkan diri mereka. Begitu mereka tiba di sarang harimau, ketika mereka pikir tidak ada masalah, mereka pasti akan menunjukkan taring dan mata mereka. Tuan Han, benar. Tuan Suci telah menunggu lama. Silakan ikuti saya. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu mengundang orang-orang ke dalam rumah besar, setengah membungkukkan tubuhnya, dan dengan hormat memimpin jalan di depan. Halamannya sangat luas, dan ada banyak orang di dalamnya. Meskipun banyak dari mereka yang sengaja menyembunyikan diri, bagi Han San Qian, yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan memiliki mata langit, tidak peduli bagaimana Anda bersembunyi, Anda tidak dapat lolos dari tatapannya. Namun, Han San Qian tidak bersuara,
dan bahkan tidak menganggapnya serius sama sekali, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Tuan, kami di sini. Bab 6482, memasuki istana lagi. Han Sanqian melirik aula utama di depannya, dan sebenarnya, dia merasa sedikit getir di hatinya. Bagaimanapun, baginya, ini baru permulaan memasuki kota pembakaran tulang, tetapi dia sudah memasuki rumah kuno ini 2 kali, dan dia harus memasuki aula utama orang lain hampir 2 kali. Yang juga tidak berdaya adalah ada hal besar yang menunggunya di dalam. Dia dan gadis-gadis itu saling memandang, dan memberi tahu mereka dengan matanya bahwa mereka harus tetap mengikuti tata letak dan rencana semula setelah masuk. Setelah itu, Han Sanqian membawa mereka ke aula utama. Tidak seperti yang sebelumnya, meskipun aula utama di sini masih terlihat kumuh di luar, aula ini penuh dengan rahasia di dalamnya. Luar biasa, seolah-olah itu adalah istana emas, dan batu bata emas di tanah begitu terang sehingga bahkan dapat dengan jelas memantulkan sosok manusia. Di aula, ada kursi emas, dan tubuh utamanya. Bukanlah naga atau burung phoenix biasa, tetapi gambar monster yang sangat ganas. Han Sanqian melihatnya dengan saksama, dan itu tampak sedikit seperti saudaranya Tao Ti, dan sedikit seperti Qiongqi yang sudah mati dan tidak tahu malu itu. Ada seorang pria duduk di kursi, berpakaian hitam, dengan aura hitam dan topi hitam di kepalanya. Dari kejauhan, dia tampak aneh, jahat, dan misterius. Konon, pahlawan muncul dari masa muda. Hari ini, saya bertemu Tuan Han dan itu memang benar. Banyak pemuda mungkin tidak berguna saat mereka seusia Tuan Han, tetapi Tuan Han telah menjadi naga di antara manusia. Begitu Han Sanqian memasuki aula, dia langsung berbicara dengan gembira. Suaranya sangat halus dan aneh, bahkan dengan sedikit keanehan, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Han Sanqian tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan ringan. Paman Fu, karena Anda adalah tamu terhormat, tentu saja, Anda harus memperlakukannya dengan sopan. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda harus menyajikan teh dan duduk? Suara itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak puas. Orang tua yang memimpin Han Sanqian dan yang lainnya masuk segera menerima pesanan, dan kemudian buru-buru mengundang Han Sanqian dan yang lainnya untuk duduk, tetapi langsung dihentikan oleh Han Sanqian. Tidak perlu melalui formalitas yang tidak perlu. Kau dan aku akan selalu menjadi musuh, bukan teman. Tentu saja, aku juga bukan VIP-mu. Kau dan aku mengerti ini, jadi mengapa harus berpura-pura? Kata Han Sanqian. Bahkan jika orang ini murah hati, Han Sanqian telah berselisih dengan pasukan mereka berkali-kali, dan kedua belah pihak pada dasarnya telah menjadi musuh bebuyutan. Jika dia melakukannya tanpa alasan lain, hanya untuk melampiaskan amarahnya kepada bawahannya dan untuk mengejutkan pasukannya, dia pasti akan bunuh diri dan tidak mungkin dia akan bernegosiasi dengannya. Selain itu, Han Sanqian tidak memiliki niat untuk bernegosiasi. Dari awal hingga akhir, kelompok orang ini telah melakukan begitu banyak hal jahat sehingga mereka telah menyentuh garis bawah Han Sanqian, dan wajar saja jika dia harus melenyapkan mereka. Anda tidak bisa mengatakan itu. Tuan Han, Anda pertama-tama menghancurkan manusia darah kami. Meskipun rencana kami untuk menangkap gadis itu tidak gagal, setidaknya itu sangat terpengaruh. Ini adalah salah satu takdir. Anda menghancurkan kota-kota atau pasukan di bawah kekuasaan saya satu demi satu, membuat iblis menyadarinya dan merusak reputasi kami. Ini adalah takdir kedua. Anda memegang kapak Pangu, yang dapat membuka dunia dan menciptakan dunia baru bersama-sama. Inilah yang paling kita butuhkan saat ini. Ini adalah takdir ketiga. Meskipun tiga takdir utama semuanya adalah takdir buruk, semuanya tetaplah takdir. Oleh karena itu, setelah Anda datang ke pintu saya secara langsung, bagaimana mungkin Anda tidak dianggap sebagai tamu terhormat? Benarkah? Apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai tamu terhormat? Han Sanqian tertawa dingin. Tentu saja, mungkinkah bawahan saya tidak memperlakukan Anda dengan baik? Dia bertanya dengan senyum tipis. Han Sanqian tersenyum, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bawahan Anda. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa itu hanya formalitas. Etika yang sebenarnya ada di antara Anda dan saya. Bagaimanapun, Anda adalah bos yang sebenarnya, dan saya adalah bos yang sebenarnya.
Maksud saya, karena bos yang sebenarnya bertemu dan kartu truf bertabrakan, lalu jika Anda benar-benar sopan, mengapa Anda menggunakan tubuh palsu untuk berbicara dengan saya di sini? Apakah Anda benar-benar mengira saya buta, atau apakah Anda masih memandang rendah saya? Begitu. Han Sanqian selesai berbicara, dia membalikkan tangannya sedikit, dan kekuatan yang sangat kuat segera menyerang pria berpakaian hitam di aula. Kecepatannya begitu cepat sehingga pria berpakaian hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia langsung terkena napas ini dan meledak menjadi abu di tempat. Namun, saat ini, Bab 6483, Tubuh Sejati terungkap. Saat gas hitam ledakan menyebar, hembusan angin hitam tiba-tiba menerpa. Detik berikutnya, tawa yang meriah memenuhi seluruh aula. Tanpa menunggu Han Sanqian dan yang lainnya bereaksi, dia sudah terbang kembali ke lokasi ledakan. Seolah-olah serangan Han Sanqian tadi hanyalah mimpi. Dia masih menjadi dirinya sendiri, masih berdiri di sana. Seluruh proses itu sangat cepat, hampir hanya sekejap mata. Namun, sepanjang adegan, Han Sanqian sangat jelas bahwa perubahan di sini sangat besar. Yang satu nyata, dan yang lainnya palsu. Inilah perbedaan terbesar. Han Sanqian, kamu benar-benar luar biasa. Aku telah menempatkan tubuh palsu ini di nilai ini selama 100 tahun penuh, tetapi tidak seorang pun pernah bisa melihatnya, termasuk bawahan yang telah bersamaku siang dan malam, tetapi kamu begitu baik sehingga kamu dapat melihatnya secara instan. Ini menarik. Bayangan hitam itu tertawa dingin. Han Sanqian juga tersenyum tipis, kamu juga sangat luar biasa. Meskipun itu adalah tubuh palsu, kamu membuatnya terlalu realistis. Baik itu napas dan percakapan tubuh palsu ini, atau apakah Anda menggunakan ki sejati untuk mendeteksi kultivasinya, pada kenyataannya, dia sempurna. Ada fluktuasi dalam level kultivasinya, dan ini sebenarnya adalah jebakan terbesar. Banyak orang secara alami akan percaya bahwa seseorang adalah orang yang hidup setelah mengukur level kultivasinya, tidak peduli seberapa dalam atau dangkalnya, sama seperti Anda tidak dapat melihat bayangan seseorang di bawah matahari pada siang hari, dan langsung menilai bahwa dia adalah hantu atau semacamnya. Pemikiran inersia hampir akan membuat Anda membuat kesalahan secara langsung, dan kemudian membuat kesalahan. Jika itu adalah Han Sanqian sebelumnya, dia benar-benar akan membuat kesalahan seperti itu. Bukan karena dia terlalu bodoh, tetapi musuhnya terlalu pintar dan penyamarannya terlalu mirip. Dari aspek apapun, tidak ada cacat. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa membedakannya. Bayangan hitam itu tersenyum. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, tebak sendiri. Anda bermain benar dan salah dengan saya, dan saya bermain nyata dan palsu dengan Anda. Ini tidak terlalu berlebihan. Han Sanqian dapat mendeteksinya, pada kenyataannya, itu sepenuhnya karena kultivasinya yang sangat tinggi sekarang. Karena kultivasinya sangat tinggi, banyak hal secara alami dapat terlihat dengan jelas. Seperti halnya anak-anak melihat dunia sama seperti orang dewasa. Saat masih kecil, mungkin Anda merasa bahwa semua yang Anda lihat sangat besar, tetapi saat Anda dewasa, perbedaan antara besar dan kecil sebenarnya sangat jelas. Saat masih kecil, beberapa kilometer mungkin tampak sangat jauh bagi Anda. Tetapi saat Anda dewasa, beberapa kilometer tidak terlalu jauh, dan Anda memiliki rasa jarak dalam pikiran Anda. Han Sanqian berada dalam situasi yang sama sekarang. Karena kultivasinya sangat maju, ia secara alami melihat segala sesuatu dengan sangat berbeda. Setelah memiliki keraguan seperti itu, Han Sanqian memeriksa dengan saksama dan secara alami mengetahui masalahnya. Setelah mendengar jawaban Han Sanqian, bayangan hitam itu tertegun sejenak, lalu tersenyum, sepertinya Tuan Han telah mengecoh saya. Menarik. Ini bukan masalah mengecoh, ini hanya bola balik. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, ia menatap langsung ke pria berpakaian hitam itu dan berkata, baiklah, berhenti bicara omong kosong. Karena Anda telah mengungkapkan identitas asli Anda dan saya telah datang ke rumah besar Anda, saya pikir kita tidak perlu bersikap sopan. Kebencian di antara kita, baik itu kebencian itu sendiri atau masalah harga diri yang dibawa kepadamu setelah konflik, membuat kita tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Sederhananya, pilihannya adalah kamu yang mati atau aku yang mati, jadi karena kita sudah menetapkan nada seperti itu, mengapa kita tidak membicarakannya saja?
Apa rencanamu selanjutnya? Aku tidak percaya. Kamu mengundangku makan malam, kan? Mendengar kata-kata Han San Qian, bayangan hitam itu tertawa, Tuan Han cerdas, aku sangat menyukainya. Baiklah, mari kita bicarakan baik-baik tentang rencana kita selanjutnya. Han San Qian tersenyum dingin, matanya bergerak, dan kursi di sebelahnya langsung melayang di bawahnya. Han San Qian duduk dan berkata dengan tenang, aku siap mendengarkan. Bab 6484, Rencana. Rencana pertama, meskipun aku memberitahumu, kau mungkin tidak mendengarkan, jadi aku tahu bahwa ini sama saja dengan tidak mengatakannya, kita bisa mengabaikannya. Dalam arti tertentu, maksudnya sebenarnya sangat sederhana dan jelas, yaitu membujuk satu sama lain untuk berdamai, dan kemudian Han San Qian akan mengakui kekalahan kepada mereka terlebih dahulu. Namun, kedua belah pihak telah mencapai tahap saat ini, dan jelas bahwa ini tidak layak. Oleh karena itu, hal ini hanya dapat dikatakan disebutkan, tetapi dapat dihilangkan sama sekali. Dalam hal ini, mari kita bicarakan tentang pengaturan kedua. Han San Qian tersenyum dan berkata, kita berdua tahu bahwa perdamaian tidak dapat dihindari. Aku menyerah, yang tidak dapat kuterima sendiri, dan sebenarnya, itu tidak terlalu nyaman bagimu. Di sisi lain, kau menyerah kepadaku, kau tidak terlalu senang, dan aku juga tidak dapat menerimanya. Geng orang-orang ini telah melakukan banyak hal jahat dan sangat jahat. Demi keselamatan orang-orang di dunia, wajar untuk menyingkirkan mereka sesegera mungkin. Meninggalkan mereka sama saja dengan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Jadi, mereka ingin menyerah, tetapi Han San Qian juga ingin membasmi mereka dan tidak dapat menerimanya. Pengaturan kedua adalah kita mengumpulkan semua kekuatan kita, dan kemudian mencekikmu di kota Fenggu. Dia tertawa dingin, aku tahu bahwa kamu, Han San Qian, berani datang dengan gembar-gembor besar, jadi kamu tidak boleh lengah. Namun, kemampuan pasukan kita sebenarnya tidak kamu ketahui. Dia tidak berani bersikap sombong tentang Han San Qian. Han San Qian sebelumnya hanya berani tinggal di kota Yetian dan dengan panik membangun pertahanan kota-kota Yetian, yang menunjukkan bahwa Han San Qian sangat takut pada mereka di dalam hatinya. Dan sekarang Han San Qian tidak hanya berani mengubah pertahanan menjadi serangan, tetapi yang terpenting adalah langsung keluar dari kota Yetian dan langsung menuju kota Fenggu, jantung klan iblis. Jadi, semua fakta ini menunjukkan bahwa Han San Qian telah menjadi lebih kuat dan memiliki cukup modal. Kalau begitu, kamu juga harus tahu bahwa aku berani keluar dari kota Yetian dan langsung datang ke sarang lamamu, jadi aku harus bersiap, kan? Han San Qian tersenyum misterius. Sang Dewa Suci mengangguk dan mengakui, kau benar. Tentu saja aku menyadari hal ini. Sebenarnya, aku masih bingung bagaimana kau, Han San Qian, bisa membuat perbedaan besar dalam beralih dari bertahan menjadi menyerang dalam waktu yang singkat. Kau perlu meningkatkan kekuatanmu setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun, meskipun orang-orang di kota Yetian meningkat pesat karena latihanmu dalam waktu singkat, mustahil bagi mereka untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka sebanyak itu. Ini adalah soal matematika yang sangat sederhana. Tidak, lebih tepatnya, ini hanyalah soal akal sehat. Faktanya, sebagian besar orang di kota Yetian adalah pebisnis. Mereka pandai berbisnis, tetapi jika mereka menjadi prajurit, kultivasi mereka tidaklah cukup. Kemampuan mereka sendiri terbatas, dan fondasi mereka sangat buruk. Mereka adalah lumpur biasa yang tidak dapat ditolong. Bahkan jika mereka dipaksa berlatih dan diberi fondasi ramuan yang gila-gilaan, peningkatan mereka sangat lambat. Kalau tidak, bukankah kualifikasi di dunia ini akan menjadi penilaian yang menggelikan? Alasan mengapa hal itu menjadi standar tentu saja karena suatu alasan. Kau sangat ingin tahu tentang hal ini, dan itu wajar saja. Namun, jika kau menginginkan jawabannya, maka menurutku kau tidak perlu bertanya padaku, karena setelah kita bertarung dengan saksama, kau akan perlahan-lahan mengetahuinya. Han San Qian selesai berbicara dan mencibir dengan misterius. Holy Lord sedikit tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, Han San Qian, Han San Qian, sekarang setelah kau menembus jauh ke dalam sarangku, kau masih bisa berbicara dan tertawa, dan bahkan menggodaku. Harus kuakui bahwa bebanmu memang tak tertandingi oleh orang biasa. Baiklah, dan aku masih penasaran tentang satu hal sekarang.
Holy Lord berkata sambil tersenyum. Han Sanqian tersenyum tipis, dan tidak ingin bertanya, tetapi tidak membantah. Dia tampak seperti jika kau bersedia berbicara, aku akan mendengarkan, jika kau tidak ingin berbicara, lupakan saja. Dia mencoba menurunkan nada bicara Han Sanqian dengan melakukan hal-hal ini. Dia jelas masih terlalu muda. Melihat bahwa Han Sanqian sama sekali tidak terpancing, Holy Lord tahu bahwa jelas mustahil untuk membuat martabat Han Sanqian pasif. Jadi dia tidak bermaksud melakukannya, tetapi langsung memancarkan udara hitam yang sangat kuat ke seluruh tubuhnya, sangat sederhana, yaitu, ketika tubuhmu hilang, apakah kau masih akan memiliki mulut yang keras itu? Begitu kata-kata itu terucap, orang ini tiba-tiba mengeluarkan udara hitam dan menyerang Han Sanqian secara langsung. Bab 6485 Jangan lakukan apapun. Menghadapi serangan Holy Lord, Han Sanqian dapat melihat sekilas bahwa kultivasi orang ini sama sekali tidak rendah. Su Yingxia dan gadis-gadis lainnya juga jelas merasakan krisis yang kuat dan secara tidak sadar ingin membantu, tetapi langsung dihentikan oleh Han Sanqian. Jangan lakukan itu. Akhirnya aku bertemu dengan seorang master sejati. Aku juga ingin mencoba, siapa yang lebih kuat di antara aku dan dia. Han Sanqian sama sekali tidak takut, dan bahkan memiliki sedikit kebanggaan dan kegembiraan di wajahnya. Setelah menyerap kekuatan monster itu, menyatukan tubuh emas, dan bahkan kekuatan dunia yang disediakan untuknya oleh lelaki tua yang menyapu lantai, Han Sanqian tidak pernah benar-benar menggunakan keterampilannya dari awal hingga akhir setelah menyelesaikan 4 penyatuan. Meskipun kura-kura tua dan yang lainnya telah melakukan percobaan sebelumnya, bagaimanapun juga, kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, dan yang terpenting, mereka semua adalah saudara, jadi Han Sanqian tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan takut terluka, jadi dia hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya. Sekarang berbeda, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Boom! Hampir ketika Han Sanqian baru saja menghentikan Su Yingxia dan gadis-gadis lainnya, bayangan Holy Lord mendekati Han Sanqian. Di luar, awan juga bergerak cepat di langit, dan aura hitam meraung dan bergulung, dan terus-menerus bergejolak dengan serangan bayangan itu. Dengan setiap gerakan orang ini, dia benar-benar dapat mengubah warna angin dan awan, dan membuat matahari dan bulan meredup. Hualala! Puluhan ribu orang berpakaian hitam muncul di mansion, dan kemudian mereka membentuk barisan rapi dan dengan cepat berkumpul ke arah aula utama. Tidak hanya itu, di luar kota Fenggu City, sejumlah besar orang berpakaian hitam juga mengalir masuk dari segala arah, dan kemudian mereka mengepung dan menyerang kota dengan panik dan cepat. Sepertinya, kakak laki-laki itu sudah mulai bertarung. Kura-kura tua yang mengintai dalam kegelapan, memperhatikan kerumunan besar orang yang dengan cepat berkumpul menuju kota Fenggu, tidak bisa tidak mengkhawatirkan Han Sanqian di dalam hatinya. Dilihat dari situasi saat ini, jumlah pasukan lawan setidaknya ratusan ribu di pinggiran saja, belum termasuk prajurit di bagian terdalam. Ada begitu banyak orang di sini. Banteng aneh itu juga menggerutu, jumlah orang-orang ini jauh lebih banyak daripada orang-orang berpakaian hitam yang kita hadapi di sana. Lagi pula, dalam hal kualitas prajurit individu, kultivasi masing-masing orang ini setidaknya beberapa kali lipat dari orang-orang berbaju hitam itu. Jika kita ingin berhadapan dengan mereka, tidak ada peluang untuk menang. Meskipun setelah periode panjang pelatihan khusus oleh Han Sanqian, Guai Niu dan yang lainnya telah merasakan peningkatan yang sangat jelas, yang membuat kepercayaan diri mereka meledak. Selain itu, 300.000 pelaut elit dapat dimobilisasi dan dapat menyerang kapan saja di belakang mereka. Tetapi bahkan jika semua faktor ditambahkan bersama-sama, pada kenyataannya, mereka tidak dapat memiliki kepercayaan diri setelah melihat para prajurit di sekitar ini. Beberapa hal, Anda dapat mengetahui apakah mereka adalah lawan secara sekilas. Dan jelas bahwa tekanan yang diberikan oleh lawan membuat mereka merasa bahwa meskipun mereka memiliki keuntungan seperti itu, mereka tetap bukan lawan. Sial, kota tulang terbakar tetaplah kota tulang terbakar. Bahkan sekelompok prajurit sialan itu sangat kuat. Dao 12 adalah orang yang sembrono, yang berani bertarung, tetapi ketika dia melihat para prajurit dari pihak lain ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Kesenjangannya.
Memang agak besar, baik dari segi jumlah orang maupun kultivasi prajurit perorangan. Mo Yang, sial, kita sedikit lebih rendah. Mo Yang tersenyum tipis, apa? Apa kau takut? Sial, kapan aku, Dao 12, pernah merasa takut? Aku hanya khawatir dengan keselamatan San Qian. Kalau begitu lawan mereka sampai akhir. Ya, orang-orang ini mengalahkan kita baik secara individu maupun secara keseluruhan. Namun, jangan lupa, kita juga mengalahkan mereka dalam hal pelatih kepala. Bagiku, Han San Qian adalah prajurit perorangan terkuat di dunia. Kita tidak punya cara untuk menghadapi jumlah mereka yang besar, tetapi bisakah mereka melakukan sesuatu terhadap Han San Qian kita? Selama ada titik kuat yang mutlak yang tidak dapat mereka tekan, maka hasil dari permainan ini tidak dapat ditentukan. Bocah, apakah kau pernah bermain basket? Dao 12 tidak terburu-buru membantah. Dia dengan hati-hati mengingat arti dari kata-kata Mo Yang, dan kemudian berkata, kita adalah tim yang lemah dalam basket, benar, tetapi kita memiliki dewa basket di tim kita. Mo Yang tersenyum dingin, ya, selama kita memiliki Han San Qian, siapa yang berani menganggap kita sebagai tim yang lemah?